Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Insyaallah di khutbah pada hari Jumat yang penuh keberkahan ini, khatib mewasiatkan ketakwaan kepada kita para kaum muslimin agar senantiasa menjaga selalu di dalam hati kita akan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, adani Allah wa ikum jami'an. Sesungguhnya surga sebagaimana dikatakan atau dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, surga merupakan at-tibul mahad. Apa itu at-tibul mahad? Yaitu sesuatu yang baik, yang murni, yang tidak masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang bersih dan baik pula, dan yang tidak boleh ternajisi dengan dosa apapun. Itulah surga. Oleh karenanya kita tahu bahwasannya di dalam kehidupan kita manusia itu baik. Seluruh manusia itu baik, namun sering ternajisi oleh dengan dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang juga ternajisi oleh kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Terkadang juga ternajisi oleh kebid'ahan yang mereka lakukan di dalam ibadah sehari-hari mereka. Terkadang juga ternajisi oleh dosa maksiat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga terkadang menajiskan dirinya dengan dosa berbuat zalim kepada orang lain. Namun ketahuilah bahwasannya yang bisa masuk surga hanyalah orang-orang yang bersih, yang dosa-dosa mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menyebutkan tentang orang-orang baik tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yang artinya yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan apa yang telah kalian kerjakan. Oleh karenanya jika seorang ternajisi dengan dosa maksiat, maka ia tidak bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa hal yang bisa menghilangkan najis-najis tersebut dari diri seorang agar dia bisa masuk ke dalam surga Allah yang Maha Agung
Di antaranya yaitu pertama, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jika seorang bertaubat kepada Allah, maka dia akan seperti disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Yang artinya seorang yang bertaubat kepada Allah seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Oleh karena itu, tinggal dia memenuhi syarat-syarat dari taubat tersebut, di antaranya yaitu meninggalkan dosa yang dia lakukan. Salah satu syarat ya yang bisa kita dikatakan sebagai orang yang bertaubat adalah kita meninggalkan dosa yang kita lakukan. Lalu yang kedua yaitu menyesali dosa yang kita lakukan, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Jika seorang telah bertaubat dengan menghadirkan 3 perkara ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya, dan dia pun bersih dari najis-najis dosa tersebut. Maka sungguh indah seorang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat sebelum dia meninggal dunia, sehingga dosa-dosa yang dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara hal-hal yang bisa menghindarkan kita dari azab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu beristighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hendaknya seorang senantiasa membasahi lidahnya dengan istighfar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sesungguhnya beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Dengan beristighfar, dosa seorang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dan semampu mungkin seorang untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Sebisa mungkin untuk dia beristighfar kepada Allah. Semakin banyak dia beristighfar, maka akan semakin beruntung dia di hari kiamat kelak, karena semakin banyak najis-najis dan dosa-dosa dari tubuhnya yang gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yaitu melakukan al-hasanatul mahiyat. Apa itu? Yaitu melakukan amal saleh, yang amal saleh tersebut bisa menggugurkan dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qimus salata tarafain nahari wa dzulafan minal laili innal hasanati yudhibna sayyiati dzalika dzikran lidzakirin." Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bahagian pemulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran surat Hud ayat 114. Oleh karenanya orang yang senantiasa salat berjamaah, maka ini adalah sebab besar untuk menghilangkan dosa-dosanya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga bersabda kepada seorang sahabatnya, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Yang artinya bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya setelah melakukan dosa maka ikut sertakanlah dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan dosamu, serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Maka apabila seorang jika melakukan dosa, bersegeralah untuk melakukan kebajikan. Semoga kebajikan yang dilakukan setelah dosa tersebut akan menghilangkan najis dosa yang baru dia lakukan. Begitu kita berharap semoga apa yang dilakukan tersebut bisa menghapuskan dosa pandangannya tersebut.
hendaknya seorang memperbanyak amal salih sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrurun laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah yang satu menuju umrah yang berikutnya menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya baginya kecuali surga. Dan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Yang artinya dari salat ke salat yang 5 waktu, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, semua itu dapat menghapus dosa di antara waktu tersebut jika menjauhi dosa-dosa yang besar. Maka dari itu hendaknya seorang memperbanyak amalan-amalan solih, dan jangan lupa untuk zikir pagi dan petang saat 5 waktu di masjid, salat duha, berbakti kepada orang tua, dan jangan lupa membaca Al-Quran, yang dengan semua itu semoga bisa menghapus najis-najis dosa yang ada pada dirinya. Yang keempat yaitu musibah atau penderitaan dan ujian yang dia hadapi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim minan nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adam wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karena hal tersebut. Nabi Muhammad juga bersabda, la tasubbil humma fa innaha tudhibu khataya bani adam kama yudhibul kiru khabathal hadid. Janganlah engkau mencela demam, karena demam itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan atau dosa manusia, sebagaimana alat pandai besi bisa menghilangkan karat pada besi. Oleh karena jika seorang ditimpa dengan musibah, hendaknya dia bersabar agar musibah tersebut bisa menggugurkan dosanya. Adapun jika dia tidak bersabar, maka musibah tersebut adalah hukuman baginya. Di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ketika sebagian muslim dan muslimin diberikan sakit sebelum meninggal dunia, bisa jadi sakit tersebut menjadi penggugur dosanya. Kemudian sebagian orang juga diberi sakaratul maut untuk menggugurkan dosa-dosa mereka atau mengangkat derajatnya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami sakaratul maut dan juga diberikan rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau merasakan demam yang sangat-sangat parah, sampai-sampai seorang sahabat yang datang dan memegang selimut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia merasakan panasnya beliau sampai menembus selimut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, sakratul maut ini bisa jadi adalah penggugur dosa atau pengangkat derajat seorang muslim. Yang kelima yaitu doa seorang mukmin kepadanya, terutama doa anak yang saleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Yang artinya jika anak Adam meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Disebut di dalam hadis ini di antara amalan-amalan yang tidak terputus, yaitu amalan jariyah ketika seorang telah meninggal dunia, adalah anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Secara umum siapapun yang mendoakan
orang mukmin yang lain maka bisa bermanfaat. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus anak saleh karena dialah yang paling setia mendoakan orang tuanya. Oleh karenanya jika dianjurkan salat jenazah agar kita mendoakan mayit yang telah meninggal dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi." Yang artinya tidaklah seorang muslim meninggal dunia lantas disolatkan atau solat jenazah oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, maka sedikit pun melainkan Allah akan memperkenakan syafaat atau doa untuk mereka. Oleh karenanya dianjurkan juga untuk ziarah kubur dengan tujuan untuk mendoakan penghuni kubur. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zurul qubura fa innaha tudzakirukumul akhirah." Yang artinya, dan ziarahilah kubur oleh kalian, sesungguhnya itu mengingatkan kalian kepada kematian. Yang keenam yaitu orang-orang yang beramal saleh untuknya, seperti orang-orang yang bersedekah untuknya. Ulama telah mengijma'kan bahwa seorang yang bersedekah dan ia niatkan untuk si mayit, maka pahala sedekah tersebut sampai kepada sang mayat. Demikian juga orang yang berhaji dan umrah untuknya, maka ulama sepakat bahwa orang yang haji dan umrah untuk si mayit maka akan sampai kepada mayit tersebut. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawqifihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu ta'dhiman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Lalu kemudian di antara hal-hal yang menghalangi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala yang ketujuh, yaitu di antaranya yaitu menggugurkan dosa seorang adalah kesulitan-kesulitan yang dia alami setelah dia meninggal dunia. Apa saja itu? Di antaranya dia mengalami dammatul qabr atau daqtatul qabr, yaitu tekanan dalam kuburan. Sebagaimana Aisyah berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri daghtatan law kana ahadun najiyan minha naja Sa'd bin Mu'az." Sesungguhnya di dalam kuburan ada tekanan, jika ada seseorang yang bisa selamat darinya, tentu yang selamat adalah Sa'd bin Mu'az. Kenapa begitu? Sa'd bin Mu'az yang meninggal dalam perang Khandaq, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, "Ihtazza 'arsyur rahmani li mauti Sa'd bin Mu'adz." Arsy Allah bergetar karena kematiannya Sa'd bin Mu'adz. Betapa mulianya beliau. Karena perang Khandaq beliau sampai-sampai mati syahid dan arsy bergetar akan kematiannya. Orang Sa'd bin Mu'adz adalah orang yang sangat saleh dan orang yang termasuk penghuni surga. Ternyata dia pun tidak selamat dari tekanan atau himpitan di dalam kubur. Himpitan kubur tersebut dikatakan oleh para ulama bukan termasuk azab, sebagaimana sakratul maut yang bukan termasuk ke dalam azab, akan tetapi itu adalah suatu penderitaan yang dialami oleh seorang, sebagaimana tatkala di dunia dia sedih, gelisah dan sakit, maka demikian juga di kuburan dia mengalami dhammah atau himpitan yang itu bisa menggugurkan dosa-dosanya atau mengangkat derajatnya. Yang kedelapan yaitu keadaan di mana padang mahsyar
Demikian juga ketika seorang di padang mahsyar dengan kondisi yang sangat mengenaskan, yaitu tidak berpakaian, tidak beralas kaki, di bawah terik matahari yang jaraknya hanya 1 mil dengan panasnya yang sangat panas, maka kesulitan yang dihadapi ini akan mengurangi dosa-dosanya sebagaimana penjelasan para ulama. Sebagian juga ada yang melewati sirat, kemudian di atas sirat dia terkena cabik-cabikan dari pisau-pisau yang ada, benda-benda tajam dan besi-besi yang tajam yang ada di atas sirat tersebut. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang melewati sirat ada 3 model. Ada 3 cara, yaitu najin musallam, yaitu selamat dan tidak terluka sama sekali, karena di samping sirat terdapat kalalibun atau besi-besi yang tajam yang siap mencabik orang-orang yang melewatinya. Lalu yang kedua, mukardasun atau makdusun, yaitu orang-orang yang langsung dicabik dan langsung masuk ke dalam neraka jahanam. Orang-orang yang memiliki dosa akan tetapi dosanya tidak membuat mereka masuk neraka, dosa-dosa mereka tersebut dihapuskan dengan sedikit siksaan di atas sirat. Kata Nabi Muhammad SAW, untuk jenis yang ketiga ini, wa minhum man yukharadalu tsumma yanju, ada pula yang tercabik-cabik kemudian selamat melewatinya. Cabik-cabikan atau potongan-potongan yang mengenai tubuh mereka akan mengurangi dosa-dosa mereka, dan ini di antara kedahsyatan hari kiamat yang bisa menggugurkan dosa seorang. Yang kesembilan yaitu syafa'atus syafi'in, yaitu syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Oleh karenanya orang-orang musyrikin tidak akan mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan mereka pada hari kiamat kelak. Allah in kunna lafi dhalalim mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimina fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Yang artinya, demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu atau berhala-berhala dengan Tuhan seluruh alam, dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa. Maka hingga sekarang kita tidak mempunyai pemberian syafaat atau penolong dan tidak pula mempunyai teman akrab. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 97 sampai 101. Yang ke-10 yaitu rahmat Rabbul Alamin. Selama najis dosa tersebut bukan kesyirikan, maka masih mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman katsira, itsman 'azima." Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik bagi siapa yang dikehendaki olehnya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 48. Oleh karenanya sebagian orang akan mendapatkan anugerah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagiannya tidak diampuni oleh Allah. Jika ternyata di antara 10 sebab ini tidak dapat menggugurkan dosa seseorang, atau bahkan dia luput dari 10 sebab ini, maka dia harus dibersihkan di neraka jahanam, dan dia harus dimasukkan ke dalam neraka untuk dibersihkan dosa-dosanya. Tentunya siksaan tersebut akan bergantung pada besar atau kecilnya dosa yang dia lakukan. Bisa jadi ada seseorang yang dibersihkan di dalam neraka jahanam hanya sekejap, kemudian dia keluar lalu masuk ke dalam surga. Namun bisa jadi ada yang lebih lama dari itu. Setelah dibersihkan di neraka jahanam, seorang mukmin yang selama hidupnya dia tidak melakukan kesyirikan, maka dia pun akan masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله أقيموا الصلاة